Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kimia, jumpa lagi dengan Kak Sarah. Insya Allah kita akan belajar kimia bareng tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan. Menurut adik-adik, apa itu kimia? Apakah kimia itu tentang mencampurkan bahan-bahan kimia di lab atau mempelajari teori-teori tentang kimia di kelas? Nah, yang pastinya banyak yang beranggapan bahwa kimia itu adalah salah satu pelajaran yang sangat sulit dan sangat membosankan. Ternyata kimia bukan hanya tentang itu, tapi kimia itu ada di sekitar kita. Kimia itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Contohnya kursi, lemari, besi, emas, mobil, sepeda motor, HP, air, tanah. Nah, kemudian ada yang hanya bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat dan kita pegang. Contohnya adalah udara. Nah, semua benda-benda tersebut itu terbentuk dengan adanya bantuan kimia. Lalu, apa itu ilmu kimia? Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat materi atau zat, kemudian perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian, hakikat ilmu kimia itu menyatakan bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi perubahan letak susunan yang mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Lalu, apa manfaat kita belajar ilmu kimia? Jadi, salah satu manfaat mempelajari ilmu kimia adalah untuk mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, salah satu bahan alam yang paling sering kita gunakan adalah garam dapur. Begitupun dengan produk-produk industri yang sering kita gunakan seperti sampo, sabun mandi, odol, dan semua produk-produk yang lainnya itu menggunakan bahan utama adalah bahan alam yang berkaitan dengan kimia. Nah, contoh lainnya adalah mobil. Nah, di mana mobil itu adalah salah satu alat transportasi yang paling sering kita gunakan. Nah, di mana bahan dasar mobil ini adalah besi. Dan besi itu adalah salah satu bahan kimia. Jadi, ilmu kimia itu adalah pusatnya ilmu pengetahuan yang lain. Maksudnya, ilmu kimia ini merupakan jembatan menuju ilmu pengetahuan yang lain. Nah, jadi, ada ilmu pengetahuan yang lain itu tidak lengkap kalau tidak dibantu dengan adanya ilmu kimia. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lain. Yang pertama adalah bidang pertanian. Nah, di mana pada bidang ini itu menggunakan bahan kimia dalam pembuatan pupuk. Yang kedua adalah bidang kedokteran, di mana pada bidang ini menggunakan sinar X untuk melakukan ronsen. Nah, di mana sinar X itu dipelajari di ilmu kimia. Nah, dan contoh lainnya adalah pada pembuatan vaksin untuk mengobati penyakit-penyakit seperti penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, maka terlebih dahulu para ilmuwan kimia itu meneliti bagaimana struktur dari virus tersebut. Nah, kemudian para ilmuwan tersebut akan membuat vaksin di mana vaksin tersebut akan cocok dengan struktur dari virus tersebut. Yang ketiga adalah bidang farmasi. Nah, di sini ilmu kimia itu berperan untuk mengidentifikasi sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan-bahan obat-obatan. Sebelum para
ilmuwan di bidang farmasi membuat obat, maka para ilmuwan kimia akan meneliti terlebih dahulu bagaimana sifat dari bahan-bahan yang akan digunakan untuk obat-obatan. Yang keempat adalah bidang biologi. Nah, di mana di bidang biologi ini ilmu kimia berperan untuk membantu menjelaskan proses biologi di alam dan di dalam tubuh manusia, seperti pada proses fotosintesis. Kemudian di bidang perikanan dan kelautan. Nah, di mana di bidang ini itu ilmu kimia berperan untuk menganalisis kualitas air dan mengkaji pengaruh kualitas air dalam budidaya perairan. Nah, untuk menganalisis kualitas air, maka itu membutuhkan ilmu kimia. Terima kasih adik-adik karena telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.